Berarti pas lagi kita tidur, tambah kita rasa, diambil nyawa kita. Ini dasarnya di ayat ini yang tadi saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di artinya lebih dalam. Surah 39 ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan masih memberikan kepada kita kesempatan kembalikan ruh dan kita bangun. Bukan hanya kembalikan ruhnya, ada orang banyak yang dikembalikan ruhnya oleh Allah, tapi ternyata bangun tapi dalam kondisi sakit, tiba-tiba bisa stres, bisa tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, stroke, bisa juga pokoknya bermacam masalah, bisa jadi bermacam masalah. Bisa juga orang tidur yang namanya kematian kecil bisa menjadi menantar kematian besar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjut kenikmatan Allah kepada kita lewat dua doa ini. Yang pertama pas bangun tidur yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, sebelum salam, dan dibolehkan oleh ulama, sebagian ulama sesudah salam. Dan insyaallah minggu depan kalau masih kita sama-sama punya umur, saya akan bahas 10 hal, 10 perkara yang menghalangi kita dari Allah. Ada 10 hal atau 10 perkara yang menghalangi kita dari Allah. Kadang-kadang kita doa, salat, tapi kita terasa tidak nyambung gitu, tidak ada masalah kita dengan Allah SWT. Kok kenapa tidak nyambung dalam salat kita, ibadah kita? Yang dulu sebelumnya kita istiqamah salat malam, istiqamah baca Al-Quran, tiba-tiba tidak ada lagi, tidak ada semangat kembali. Walaupun tetap kita salat malam, baca Quran, tapi kok mulai berkurang, bukan mulai bertambah. Seharusnya semakin panjang umur semakin bertambah, semakin lebih baik kepada Allah, semakin lebih mendekatkan diri. Ada 10 hal, 10 perkara yang membuat kita menjauhkan kita dari Allah, yang menghalangi kita sampai kepada Allah, yang kita tidak sadari. InsyaAllah yang menjadi bahan bahasan kita di malam Jumat yang akan datang. Dan insyaallah mudah-mudahan tahun ini saya akan berangkat haji. Mudah-mudahan insyaallah dengan doa Bapak Ibu semoga lancar. Dan alhamdulillah kami bisa juga bantu sebagian banyak jamaah yang ingin berangkat tahun ini tapi tidak sempat berangkat karena saya langsung mendapatkan visa spesial dari keluarga raja. Semoga insyaallah dengan jamaah yang sudah daftar hampir 400 dan kami alhamdulillah dapat kurang lebih 2000 visa yang berkenan, insyaallah kita bisa bantu untuk berangkat bersama-sama tahun ini haji. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Jangan lupa Bu, jangan lupa PR-nya ya. Surah 39 ayat 42. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kata kembali ruh berarti sudah dicabut. Makna daripada kembali ruh berarti sudah tidak ada sebelumnya. Berarti pas lagi kita tidur, tambah kita rasa, diambil nyawa kita. Ini dasarnya di ayat ini yang tadi saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di artinya lebih dalam. Surah 39 ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan masih memberikan kepada kita kesempatan kembalikan ruh dan kita bangun.
Bukan hanya kembalikan ruhnya. Ada orang banyak yang dikembalikan ruhnya oleh Allah, tapi ternyata bangun tapi dalam kondisi sakit. Tiba-tiba bisa stres, bisa tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, stroke. Bisa juga pokoknya bermacam masalah. Bisa jadi bermacam masalah. Bisa juga orang tidur yang namanya kematian kecil bisa menjadi menantar kematian besar. Artinya dibangunkan oleh keluarga untuk salat subuh, ternyata sudah meninggal. Jadi harus kita merasa Bapak Ibu, saat kita bangun tidur dan membaca zikir ini, harus kita merasa Allah masih memberikan kita kesempatan kembali dengan kata Alhamdulillah, dan terasa kehidupan kita yang baru ini di hari ini, inilah sebuah kesempatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'afani fi jasadi, yang telah memberikan afiat, sehat. Kita bangun masih mampu beraktivitas. Kita bangun masih mampu bergerak. Kita bangun tidak punya masalah. Kita bangun dalam kondisi aman, dan kita bangun dalam kondisi sudah siap melayani keluarga dan anak-anak untuk beraktivitas sehari-hari. Yang lebih penting daripada dua itu adalah yang ketiga, wa adzina li bi dzikrih. Allah mengizinkan kembali kita berzikir. Diizinkan oleh Allah kembali kita qiyamul lail. Diizinkan oleh Allah kita kembali kita salat subuh. Diizinkan oleh Allah kita kembali bersilaturrahim dan berbuat macam-macam amalan. Makna yang menarik perhatian saya di doa ini, kata yang terakhir, wa adzina li bi dzikrihi. Diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya kembali. Itulah hakikatnya Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa banyak manusia sepanjang malam menghabiskan untuk berdusta dan bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak manusia yang mengisi waktunya di diskotik. Berapa banyak yang manusia yang menghabiskan waktunya di karaoke. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya untuk di depan TV. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya bermacam-macam dosa dan maksiat di malam hari sampai subuh. Malah saya pernah tinggal di sebuah hotel, pas azan subuh masih suara diskotiknya, suara musiknya keras, seolah-olah mereka sudah berani melawan Allah Subhanahu wa taala dan melawan Islam. Padahal 90% yang kita lihat orang-orang yang keluar masuk itu rata-rata orang Islam. Jadi Bapak Ibu, harus kita merasa salah satu kenikmatan besar bagi kita adalah Allah memberikan taufiknya kita mau beribadah kembali. Bukan masalahnya kita mau atau tidak, bukan karena masalahnya kita punya cita-cita atau keinginan untuk memiliki istiqamah atas beribadah. Ini semuanya pertolongan dari Allah. Jadi harus kita rasa awal langkah ibadah kita, awal langkah datang kemari ke Masjid Agung Sunda Kelapa ini, awal langkah untuk bersedekah, awal langkah untuk menjaga rumah tangga, awal langkah untuk mendidikan anak, semuanya dasarnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita malu sebagai hamba yang masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, banyak maksiat, tapi Allah masih mau mengizinkan kita beribadah kepadanya. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Kalau semua makhluk yang ada di muka bumi semuanya tidak salat, semuanya kafir, semuanya tidak bersaksi dalam kalimat syahadat, Allah tidak akan rugi apa-apa. Yang rugi adalah kita sendiri. Jadi kalau Allah memilih dari orang sekian juta di muka bumi, yang sekian juta di muka bumi berzina, sekian juta di muka bumi berghibah, sekian juta di muka bumi bernamimah, sekian juta di muka bumi beriba, sekian juta di muka bumi berbuat macam-macam maksiat, dosa besar maupun kecil, kita diselamatkan oleh Allah dan memilih kita bangun malam hari, mengangkat tangannya, bermunajat, Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan doa kita,
menjenar suara-suara takbir kita di salat malam. Wallahi Bapak Ibu, ini semuanya kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan izin Allah, wallahi kita tidak akan mampu berbuat ibadah. Salah satu yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, saat dilahirkan Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak Adam dilahirkan atas suci. Siapa yang membawakan kita suci pas kita lahir ke dunia? Siapa yang menjadikan kita hamba tanpa diberikan info, tanpa diberikan pendidikan, tanpa diberikan ajaran, kita bisa kenal Allah karena fitrah dan suci kita, hati nurani kita. Siapa yang mewujudkan hati nurani itu? Siapa yang menjadikan kita hamba suci saat kelahiran ke dunia ini, yang merusakkan kehidupan kita menjadi kondisi seperti ini? Yang pertama adalah kedua orang tua. Baru begitu kita sudah besar dan dewasa, lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita sendiri merusakkan dan mengkotori fitrah kita, kesucian kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah berfikir saat kita melihat seorang non muslim, Hindu, Buddha atau apapun agamanya, apakah kita pernah berfikir kenapa Allah milih saya tidak menjadi seperti mereka? Kenapa Allah memilih Anda selamat dari neraka Jahannam dengan kata dua kalimat syahadat? Kenapa Allah milih Anda diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka maupun siksa kubur maupun siksa di dunia ini, bermacam bala dan musibah, agar Anda karena selamat dengan salat tahajud, dengan istighfar, dengan zikir, dengan bermacam-macam amal salih. Siapa yang memberikan kemudahan kita mau melaksanakan amal salih? Ini yang membuat kita malu di hadapan Allah. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak memerlukan ibadah kita. Bapak Ibu, harus kita benar-benar merasakan Allah masih sayang sama kita. Allah masih mau memberikan kesempatan untuk datang istiqamah majlis ilmu dan majlis zikir. Walaupun kita ingin taufiknya Allah tetap beristiqamah kepada kita sebagai sebuah kenikmatan, agar saat kita merasa terharu, saat kita merasa kenikmatan iman dan Islam saat majlis, agar kita juga saat di luar majlis, di mana saja berada, kita masih merasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat saya takut ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman yang saya yakin zaman ini sudah tidak beda jauh apa yang disebut oleh Rasulullah, yang paginya dia mukmin, malamnya sudah kafir. Yang malamnya dia mukmin, paginya sudah kafir. Siapa yang menahan kalbu kita Bapak Ibu, yang membuat kita masih mau menyebut nama Allah? Siapa yang masih bertahankan kalbu kita untuk berangkat tanahnya dan menadu kepada Allah? Siapa yang melancarkan lidah kita saat kita memiliki sebuah nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillah? Siapa yang memberikan kekuatan untuk kita saat kita menghadapi sebuah cobaan dan ujian, kita bersabar? Walaupun kadang-kadang cobaannya itu berat, sebagai manusia kita bisa terima, tapi Allah menguatkan kita dengan ibadah sabar. Dan Allah maha tahu dengan ibadah sabar kita bisa mendapatkan surganya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita mau masuk surga, kita tidak bisa apa-apa. Benar-benar terbukti, la haula wa la quwwata illa billah, kita tidak punya upaya dan daya untuk laksanakan apa-apa. Apapun apa-apa itu, setiap langkah tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Itulah hakikatnya yang kita setiap hari baca dalam salat fardu 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis kita memohon dan akui, ya Allah kami memang senang, kami ya Allah memang mau, kami ya Allah benar-benar hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan darimu ya Allah, karena dengan pertolonganmu ya Allah kami masih bisa beristiqamah. Ya Allah kami takut kalau pagi hari kami mukmin, sore hari atau malam hari sudah kafir, bisa berpaling hati kita, na'udzubillah, bisa berpaling dari Allah. Wallahi Bapak Ibu, sebuah taufik yang besar
yang tidak bisa terhitung dan dinilai dengan harta dunia dan segala isinya. Allah memberikan kepada kita hati yang bisa lewat hati itu mengenal Allah. Tapi ada banyak orang, na'udzubillah, walaupun dia tahu Allah itu siapa, tapi dia tidak bisa memiliki sebuah anugerah iman dan takut atau malu terhadap Allah. Dengan iman dan takut dan malu, dia bisa membuat bermacam-macam ibadah. Oleh karena itu kita lihat, dengan enak, dengan mudah tersebar maksiat dan dosa. Dengan enak dan mudah tersebar berzinaan. Dengan enak dan mudah tersebar riba. Padahal kita umat Islam tahu dosa riba. Satu dosa riba itu lebih besar dari 36 kali berzina dengan ibunya sendiri. Tapi mereka masih berlaku riba itu. Malahan dosa riba termasuk salah satu dosa yang membuat manusia itu berani lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Yahudi berjuang dengan sekeras-keras mungkin agar bisa menyebarkan riba di tanah-tanah masyarakat Islam. Karena mereka tahu dengan dosa riba hancur kehidupan kita, terutama soal rezeki dan ekonomi. Tapi kita tahu itu semua. Tapi siapa yang membuat kita takut tidak lakukan? Siapa yang membuat kita malu melakukan hal-hal tersebut? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.